Hari ini kita bab baru ya, past time. Ya, eh oke. Kalian pasti udah tahu lah past time itu apa. Eh tapi kita kali ini belajar akan sedikit lebih banyak paham, bukan sekedar past tense, tapi penggunaan suasana dan pemakaian. Nah, itu yang penting karena sebab kadang-kadang kita harus paham betul kapan saat yang tepat kita menggunakan past time atau past tense. Ini sebab kadang-kadang tidak sesederhana yang kita kita bayangkan ya. Jadi kita akan mulai sedikit karena ini kita udah kelas yang kelas apa? Yang apa istilahnya kelas level 2. Jadi sedikit akan berbeda dibandingkan kelas yang level pertama. Ini benar kan belum? Saya mestinya belum ya. Tolong dong teman-teman, saya terus agak lupa ini belum kan yang past times ini. Kemarin soalnya 1 minggu libur jadi agak lupa. Belum ya? Oke ya, masih. Oke. Nah, coba kita lihat ya. Ini kita akan lihat sebuah cerita. Saya akan bacakan ya. Jennifer works for an insurance company. When people need help with their automobile insurance, they call her. Right now, it is 9:05 a.m. and Jennifer is sitting at her desk. She came to work on time this morning. Yesterday, Jennifer was late to work because she had a minor auto accident. While she was driving to work, her cell phone rang. She answered it. It was her friend Rob. She was happy to hear from him because she likes Rob a lot and always enjoys her conversation with him. While they were talking, Jennifer, who is allergic to bee stings, noticed 2 bees in her car. She quickly opened the car windows and swatted at the bees while she was talking to Rob on the phone. Her hand left the steering wheel and she lost control of the car. Her car ran into a row of mailboxes beside the road and stopped. Fortunately, no one was hurt in the accident. Jennifer is okay, but her car isn't. It needs repair. When Jennifer got to work this morning, she talked to her own automobile insurance agent. That was easy to do because he works at the desk right next to hers. Oke, kita lihat ya. Ini ceritanya apa? Ceritanya kan si Jennifer ini ceritanya pertama tuh dia sedang di kantor ya, sedang di kantor, dia sedang nelpon ya, sedang nelpon. Nelpon apa? Nelpon, oh nggak dibilang ya nelpon apa, dia hanya bilang sedang, kelihatannya dia sedang nelpon. Nah, dan Jennifer ini kerja di perusahaan asuransi ya. Nah, kemarin Jennifer ini kecelakaan mobil karena dia nelpon waktu sedang mengendarai mobil. Coba kita lihat lebih detail ya. Jennifer works for an insurance company. Artinya apa? Itu present tense ya. Present tense berarti itu menyatakan satu eh, satu eh, satu apa? Satu eh, kondisi atau pekerjaan atau sesuatu yang ada pada diri seorang. Ya, dalam hal ini pekerjaannya dia ya. Jennifer memang bekerja di perusahaan asuransi dan saat ini dia masih bekerja di situ. Makanya pakai present ya. Sebab kalau kita pakai past tense artinya dia sudah tidak bekerja di situ lagi. Ya. Nah, kalau ini kita pakai present tense artinya masih bekerja di situ. Ya. Yang kedua, kalimat kedua, when people need help with their automobile insurance, they call her. Oh, rupanya dia kerja di perusahaan misalnya asuransi mobil ya. Jadi kalau orang butuh bantuan
Orang akan menelpon dia. Nah, ini juga present tense. Kenapa? Karena ini juga menggambarkan satu fakta. Ya, satu fakta. Kalau orang butuh asuransi, orang akan nelpon ke perusahaan dan yang ngangkat adalah Jennifer karena dia kerja di situ. Ketiga, right now it is 9:05. Kita lihat ada itu ya, jam dindingnya di gambar 9:05 AM. AM itu berlaku dari jam 12 tengah malam sampai sampai siang sampai tengah hari. Ya, dari tengah malam sampai tengah hari itu AM. 9:05 AM and Jennifer is sitting at her desk. Kita pakai progresif, ya, present progressive is sitting. Kenapa? Karena kita sedang menggambarkan sedang melakukan sesuatu pada saat tertentu, yaitu dalam hal ini jam 9:05 ya, right now, saat ini. Saat ini dia sedang duduk di meja. Perhatikan ya, saya ingatkan lagi, sitting at her desk. Sitting at her desk itu posisinya seperti yang digambar. Ya, dia sedang duduk di mejanya. Maksudnya bukan duduk di atas meja ya, tapi maksudnya duduk ada mejanya. Itu at her desk. Kalau duduk di atas meja itu on. Ya, pakai on her desk. Kalau she is sitting on her desk berarti dia duduk di atas meja. Tapi kalau at her desk itu posisinya seperti yang digambar ya. Sedang di meja. Duduknya mungkin bisa dihilangkan ya. Jadi Jennifer sedang di meja kerjanya tentu ya. Nah, kemudian she came to work on time this morning. Came to work. Past tense. Nah, dia masuk kerja tepat waktu pagi ini. Kenapa pakai past tense? Karena sekarang posisinya dia sudah di kantor jam 9. Tadi pagi dia datang ke kantor berarti kan situasinya sebelum dia masuk kantor kan. Sekarang kan posisinya dia di kantor. Berarti dia datang mestinya sebelumnya tadi pagi. Makanya pakai past tense karena kejadiannya sudah lewat. Ya, she came to work on time this morning. Pagi ini dia masuk kerja tepat waktu. Ya. Yesterday Jennifer was late to work. Nah, kemarin dia terlambat masuk kerja ya. Yesterday, Jennifer was late to work because she had a minor auto accident. Dia kecelakaan kecil lah, kecelakaan ringan. Ya, kecelakaan tidak terlalu parah ya. Mengalami kecelakaan kecil, kecelakaan kendaraan. Ya, a minor auto accident. Auto accident itu kecelakaan mobil ya. Bisa auto accident, bisa car accident, sama aja ya. Car accident. Kemudian yang berikutnya, while she was driving to work, her cell phone rang. Ketika dia sedang bawa mobil ya, sedang driving ya, telepon genggamnya, HP-nya bunyi. Perhatikan tensisnya. Yang past tense itu teleponnya berbunyi. Ya, teleponnya berbunyi. Berbunyi pada saat apa? Pada saat dia sedang mengendara. Makanya itu while she was driving. Ketika dia sedang mengendarai mobil, teleponnya berbunyi. Kemudian pindah lagi past tense, she answered it ya. It was her friend Rob karena itu menceritakan kejadian kemarin ya, past tense semua. She was happy to hear from him because she likes Rob a lot and always enjoys her conversation with him. Perhatikan, ini tensisnya agak rumit. Yang pertama, she was happy to hear from him. Ini past tense karena menggambarkan suasana hatinya kemarin. Ya, menggambarkan suatu hatinya kemarin saat ditelepon oleh Rob. Tapi lanjutannya present tense karena itu menggambarkan semacam habit ya, habit atau situasi atau kondisi Jennifer. She likes Rob a lot. Karena sampai sekarang dia masih menyukai ya, nggak pakai past tense. Kalau pakai past tense berarti dia sudah tidak suka dengan Rob. Karena sampai sekarang dia masih suka dengan Rob, berarti harus pakai present tense. She likes Rob a lot and always enjoys her conversation with him. Dan dia suka berbicara ngobrol dengan Rob ya. While they were talking, ini bentuknya kurang lebih sama dengan nomor 6 ya. While they were talking, ketika mereka sedang ngobrol, Jennifer, who is allergic to bee stings, perhatikan langsung pindah ke present tense karena apa? Dia alergi sengatan lebah dan itu adalah kondisinya dia. Berarti pakai present tense ya. Kemudian notice two bees in her car. Dia melihat ada 2 lebah ya, 2 di dalam mobilnya. Dan past tense ya, notice, dia memperhatikan. Notice itu melihat atau memperhatikan ya. Dia melihat ada
2 lebah di mobilnya. She quickly opened the car windows, past tense ya, action, and swatted at the bees. Kemudian dia tepok-tepok ya itu bees-nya. While she was talking to Rob, pada ketika dia sambil menelpon, sambil ya, sambil sedang, makanya itu pakai continuous ya. While she was talking to Rob ya on the phone. Kemudian yang 11, her hand left the steering wheel. Ya lepas tangan karena satu tangan sedang megang telepon, karena dia nepok-nepok lebah, ngusir lebah keluar, berarti setirnya dia lepas. Ya, her hand left the steering wheel itu setir ya, and she lost control of the car. Mobilnya kehilangan kendali. Her car ran into, nabrak itu pakai ran into ya, ran into a row of mailboxes beside the road and stopped. Ya, nabrak kotak surat. Fortunately, untungnya, no one was hurt. Past tense ya, tidak ada yang no one. Saya ingatkan kembali, no one yang pakai no itu selalu singular ya. Itu was. No one was hurt in the accident. Jennifer is okay. Nah, kenapa pakai present tense? Karena kondisi Jennifer sampai sekarang baik-baik saja. Makanya pakai is. Jadi kita tidak, kalau kita pakai was, artinya apa? Jennifer was okay. Artinya waktu itu dia oke, tapi sekarang tidak oke, tidak baik-baik saja kalau pakai was. Nah, karena pakai is, artinya waktu kemarin tabrakan dia tidak apa-apa, dan sampai sekarang dia juga tidak apa-apa. Ya, makanya pakai is okay. Kalau pakai was okay, berarti mestinya Jennifer sekarang not okay. Ya, makanya tidak boleh pakai was di situ. But her car isn't. Nah, mobilnya rusak dan sampai sekarang masih rusak. Jadi kita juga nggak boleh pakai her car wasn't. Kalau her car wasn't, artinya kemarin rusak, sekarang udah baik. Sudah diperbaiki. Karena sampai sekarang mobilnya belum diperbaiki, maka pakai isn't, masih rusak. Ya, it needs repair ya. Sampai sekarang masih belum selesai diperbaiki ya. 14, when Jennifer got to work this morning, past tense ya, itu got to pergi berangkat kerja tadi pagi, kan berangkatnya tadi pagi ya. She talked to her own automobile insurance agent. Ya. Waktu dia sampai di kantor, dia ngobrol dengan agen asuransinya dia. That was easy. Ya, karena ya ternyata yang ditelepon itu teman kerjanya sendiri ya, yang duduk di sebelahnya ya. That was easy to do because he works at the desk right next to hers. Ya ternyata dia pakai agen asuransi yang sama tempat dia bekerja ya. Jadi agennya ya teman sendiri alias ya cuma ngobrol aja sama teman di sebelah. Begitu. Ya. Perhatikan jadi dia pindah. Perhatikan perpindahan antara past tense dengan present tense pada saat dia bercerita ya. Past tense, present continuous, past continuous ya. Coba kita lihat contoh yang berikutnya. Mary walked downtown yesterday. Ini menceritakan kejadian kemarin ya. Walk downtown, dia jalan-jalan ke kota ya. Walk downtown. Downtown itu maksudnya pusat kota. Ya, jalan-jalan ke kota. Ya, ke pusat kota. Yang B, ya. I slept for 8 hours last night. Semalam saya tidur 8 jam. Jadi menggambarkan situasi di masa lampau. Ini gampang karena ada petunjuk waktunya. Ya, misalnya itu yesterday, last night, ya, 2 days ago, atau pokoknya ada keterangan waktunya. Itu mudah. Ya. Perhatikan yang C, Bob stayed home yesterday morning. Ya, perhatikan ya, stayed. Our plan arrived on time last night. Ya. Sama ya, ada yesterday morning, ada last night. Yang E, I ate breakfast this morning. Nah, perhatikan, pagi ini. Mestinya kalau kita ngomong seperti ini, mestinya sekarang sudah bukan pagi lagi. Karena itu pakai past tense. Siang atau sore mungkin. Pagi ini saya sarapan. I ate breakfast this morning. Jadi situasinya mestinya sekarang sudah tidak pagi. Kalau situasinya
masih pagi, misal kita tidak bicara seperti ini. Ya kalau bisa kita pas pagi hari sedang sarapan, ya seperti itu. Jadi mestinya ini suasana udah lewat ya, udah lewat, tidak pagi lagi. Sue took a taxi to the airport yesterday. Sederhana ya, simple. I was busy yesterday. Kemarin saya sibuk ya. They were at home last night. Mereka semalam ada di rumah. Perhatikan kalau ini gampang ya, mengingatkan kembali. Kalau bentuk positif ya, word biasa. Kalau bentuk negatif itu pakai did not. Ya, tidak seperti present tense yang ada does, ada do. Kalau past tense gampang, cuma pakai did semua ya. Mau plural, mau singular sama did not, atau bisa disingkat didn't ya. Dan kalau untuk kalimat tanya bisa langsung dipindah ke depan ya. Did-nya taruh di depan ya. Ingat kalau sudah did pakai did, kata kerjanya itu kembali ke bentuk asal. Ya, perhatikan yang positif itu work, tapi begitu negatif dan questions ya, karena udah ada did maka katanya work kembali ke bentuk present ya, kembali ke work biasa. Ya, jawabannya kalau ya misalnya I did, kalau no I didn't. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau yang untuk was sama were hati-hati ya, ada tetap ini ya, ada tetap present sama sorry, ada tunggal atau jamak ya. Misalnya I, she, he, it pakai was, tapi we, you, they pakai were ya. Wasn't kalau disingkat was not, wasn't, were not, weren't. Untuk tanya juga sama was dengan were di depan ya. Short answer juga I was, I wasn't, they were, they weren't misalnya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat apa ini? Exercise 2. Apa ini? Ini apa sih? Oke, nggak perlu deh. Ini kursi aja. Kita lihat sebentar ya. Ini kursi aja deh. Ini oke, langsung ke ini aja ya. Oke. Eh, kembali ke ini ya, bentuk ya. Bentuk pakai yang tambah past tense, yang tambah ed. Pertama-tama kita lihat yang gampang dulu. Yang gampang itu yang C ya. Yang gampang itu yang C. Yang C ini, sorry. Perhatikan, kalau ujungnya T sama D, ya kata yang ujungnya T dengan D itu dibaca ya waited, needed. Ya, jadi it-nya itu dibunyikan ya, waited, needed. Jadi yang ujungnya T dengan D itu dibunyikan TD-nya ya. Contoh lain misalnya apa lagi? Needed, waited, apalagi ya misalnya, kok susah kalau mikir langsung. Kalau mikir langsung kok malah susah. Kata apa ya yang ujungnya T sama D?
Malah susah kalau mikir langsung. Oke, nggak usah deh. Nah, kemudian yang berikut, yang lain ya, yang lain lihat ya, variasi yang bunyi A ya, ya betul start ya, started ya, dibunyikan ya, ed-nya dibunyikan. Want juga, wanted betul. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama itu bunyinya itu ada semacam T di belakang. Ada semacam T di belakang. Jadi talk, bukan talked ya, atau stopped atau apa. Jadi talk, ada semacam, setelah kita talk itu semacam dimatikan di belakang. Ya, ada semacam bunyi dimatikan di belakang. Ya, pronounce T after a voiceless sound. Ada kayak teh gitu di belakangnya. Ada kayak teh di belakang ya. Misalnya talk, ada kayak tehnya di belakang ya, ada kayak desah di belakang. Stop, ada pahnya gitu ya. Stop, hissed, watch, washed. Jadi ada kayak desah di belakang, ada kita semacam buang angin gitu di belakang mulut. Ya, jadi bunyi T-nya itu dibunyikan sebagai ada semacam buang angin di belakang. Nah, tapi yang kedua variasinya itu beda. Nah, ini nggak ada anginnya, itu lebih kayak dimatikan, cold, kayak digigit gitu ya, cold, rained, lift, rob. Jadi kayak ditutup ya. Kalau tadi kan kayak dibuka ada desahnya, nah, ini malah ditutup, stayed. Jadi kayak semacam digigit begitu. Kayak semacam gigit, agak-agak ditelan bunyinya. Sebenarnya kalau diperhatikan sekilas tidak terlalu, bunyinya tidak terlalu berbeda ya. Beda-beda tipis lah. Mungkin untuk langsung dikuasai sulit, jadi sering-sering dengar aja. Sering-sering dengar native speaker ngomong, jadi kira-kira bisa membedakan. Jadi salah-salah dikit juga nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh salah itu yang C. Ya, yang nggak boleh salah itu yang C ya. Waited, needed. Sebab kalau salah sangat kentara ya. Oke. Nah, kita lihat bentuknya aja ya. Ini nggak usah dilihat, nggak usah terlalu eh, nggak dihafalkan. Perhatikan tulisannya aja ya. Cook, cook itu pakai ed ya. Cook, serve, serve, wanted, ya, wanted, ask, started, ya, drop, pulled, pushed, edit, passed, return, touch, wave, pointed, agreed. Seperti itu ya. Silahkan kalau ada yang mau nyoba, ini saya undang untuk nyoba bacakan itu ya. Answered, arrived, continued, ended, explained, finished, fixed, help, look, planned, work, invited, suggested, smelled, cross. Silakan ya, yang udah angkat tangan. 5 aja ya, 1 sampai 5. Kemudian 6 sampai 10, kemudian 11 sampai 15. Ya, silakan. 1 sampai 5. Answer. 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 Ya, W-nya nggak dibaca ya. W-nya itu ditelan gitu. Answered. Ya, ulangi. Answer. Answer. Arrive. Continue. Continued. 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 Ended. Explain. Explain. A-nya nggak dibaca jadi E ya. Explained. Explain. Ya, coba ulang lagi dari 1.
Where? Answer. Answered. W-nya nggak dibaca Answer. ya. Answered. Answer. Arrive. Continued. Jangan dibaca O, baca continued. 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 Oke, And explain. explain. Coba ulangi lagi. Dari 1. Sir. Arrive. Continued. Ended. Explain. Ya, oke. Sip. Ya, sip. Makasih. Yang berikutnya 6 sampai 10 ya. Good evening, Mr. Oni. Mr. Oni. Ya, 6 sampai 10. Finish. 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 Ya. Fix. Have. Look. Plant. Ya, seperti itu ya. Jadi kedengaran ada kayak di ujungnya gitu ya, ada kayak ini. Oke, makasih Nani. Makasih, Mr. Oni. Shirley, 11 sampai 15. Worked, invited, suggested, smelled, crossed. Ya, bagus ya. Makasih Shirley. Thanks, Mr. Oni. Dari 1 lagi ya, Linda. 1 sampai 5. Answered, arrived, continued, ended, explained. Ya, bagus. Sip, makasih. Dwi, 6 sampai 10 ya. Okay. Finished, fixed, helped, looked, planned. Ya, betul. Bagus, makasih. Rodi, 11 sampai 15. Worked, invited, suggested, smiled, crossed. Pos, ya, oke, bagus. Makasih. Thank you. Satu putaran lagi, Rudi, 1 sampai 5. Silakan, 1 sampai 5. Hello. Ya, Good silakan. evening. No, Yes. good evening. Ya, dari 1 sampai Answered. 5. Arrived. Continued. Ended. Explained. Oke, bagus. Makasih. Nur Holidin, 6 sampai 10. Good evening. Ya, good evening. Finished, fixed, helped, looked, planned. Helped-nya jangan kedengaran pet ya. Help. Helped. Ya, bagus. Begitu ya. Sip. Okay, Makasih. okay. Thank you, Mr. Terakhir, Windy. Habiskan 11 sampai 15. Worked, invited, suggested, smelled, and crossed. Ya, oke. Very good. Thank you, Windy. Thank you. Oke. Kurang lebih begitu ya. Nah, perhatikan ini. Ada beberapa yang double konsonan. Ya, double konsonan. Nah, misal lihat yang ini. Yang stop dengan plan. Ya, stop dengan plan. Itu jadi double konsonan. Ya, stop jadi stopping, stop. Plan, planning, planned. Ya, jadi kondisinya dia double konsonan itu pada saat ada berapa kata ini ya. Kemudian yang kata yang berikutnya itu yang ini. Prefer, admit. Ya, perhatikan ini ya. Pertama lihat. Yang double konsonan itu terjadi kalau dia one syllable verb. Ini sebenarnya nggak usah terlalu dihafalin aturannya, nanti bingung sendiri. Lama-lama terbiasa sendiri kata apa yang double konsonan, kata mana yang enggak. Ya, dia terjadi kalau apa? Ujungnya itu
one vowel dan one consonant. Ya, one syllable itu maksudnya satu suku kata ya, satu suku kata. Jadi satu suku kata. Satu suku kata diakhiri dengan vokal ujungnya konsonan ya. Seperti stop itu kan OP ya, OP. Kemudian yang satu suku kata itu AN. Ya. Nah, itu apa namanya? Hurufnya itu jadi double, huruf terakhir jadi double ya. Stop jadi stop atau stopping, pakai ing juga double ya sama. Plan, planning, planned. Nah, tapi kalau dua syllable, dua kosakata, visit itu kan dua ya, visit. Dia nggak double, walaupun belakangnya vokal konsonan. Jadi visiting, offering ya. Nah, kalau yang dua syllable dia baru bedanya apa sih? Agak sulit di ini karena bedanya itu di tekanan ya, penekanan ucapan. Untuk tahu penekanan ucapan terus terang nggak mudah, kita mesti lihat di kamus. Jadi lebih gampang sebenarnya lama-lama kita hafal sendiri kata mana yang double, mana yang enggak. Ya, untuk awal tanpa ngelihat kamus terus terang agak sulit. Jadi pertama yang paling gampang adalah lihat contoh. Kalau kita udah pernah ketemu kata tersebut konsonannya double atau tidak. Misalnya lama-lama kalau udah sering ketemu visit pasti itu nggak pakai T. Ya, offer pasti nggak pakai T. Prefer pakai double ya. Admit juga double. Jadi pada akhirnya lama-lama kebiasaan ya. Walaupun ada teorinya seperti ini. Teorinya adalah visit kenapa dia tidak double karena tekanannya itu di V. Ya, visit bukan visit ya, tapi visit. Offer karena tekanannya di off-nya. Nah, tapi kalau yang tekanan di belakang, prefer. Ya, prefer. Ya, tekanannya di belakang, jadi preferring. Admit. Ya, admit. Seperti itu. Nah, yang juga agak beda, agak ini adalah seperti ini ya. Yang play ya. Play, enjoy, itu langsung tambah ed. Tapi tidak dibunyikan. Played, enjoyed. Tapi yang worry, study, itu Y-nya berubah. Ya, Y-nya berubah. Ya, kayak worry jadi worried. Jadi IED ya, study juga studied. Ini juga sama. Lebih banyak kita mengandalkan hafalan terus terang. Jadi kalau lama-lama kalau kita sering melihat katanya, kita tahu ini perubahannya gimana. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, die. Nah, die yang tie-dye. IE ini agak unik. Karena lihat bentuknya. Kalau bentuk ing-nya itu, IE-nya berubah jadi Y. Ya, dying, tying. Tapi bentuk past tense-nya itu tambah D langsung ya. Died, tied. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada aturan yang mudah ya. Nggak ada aturan yang mudah. Ini pasti begini. Pada akhirnya kita lebih banyak mengandalkan kebiasaan. Oke. Kita coba ya, kita lihat. Wait. Wait itu jadi waiting. Ingat kalau ini dibaca ada hit-nya ya, waited. Nah, tapi kalau hit itu jadi double. Hitting. Tapi bentuk past tense-nya tidak berubah. Jadi hit itu bentuk past tense tidak berubah. Ya, hit tetap hit. Tidak jadi hited ya. Hit itu tetap hit. Tapi bentuk ing-nya hitting. Right ini pasti kalian udah tahu karena pasti sering melihat. Right thing. Past tense-nya wrote. Ya. Written itu bentuk ketiganya ya, had written ya. Shout. Shout
shouting. Nah, ini shouted. Shouted, berteriak. Ya. Cut. Lihat yang seperti yang hit, yang pendek-pendek itu biasanya emang double. Cut, cutting. Tapi past tense-nya cut, tidak berubah. Mirip seperti hit. Jadi kata-kata yang pendek-pendek itu banyak memang yang tidak. Contoh lain juga put. Put juga sama. Put. Jadi past tense-nya juga sama. Jadi yang pendek-pendek itu bentuk past tense-nya banyak tidak berubah. Meet, pasti udah tahu karena sering ada ya. Meeting. Jadi met. Meeting past tense-nya berubah jadi met. Ya. Hope. Nah, hope ini E-nya hilang. Ya. Hope ini E-nya hilang. Jadi hoping. Nah, tapi ini berubah jadi hope. Ini berharap ya. Nah, hati-hati. Jangan keliru dengan yang 9. Yang 9 hope itu melompat. Seperti kelinci ya. Hop. Nah, hop yang ini jadi hopping. Ini yang melompat, double P. Nah, kalau yang ini bentuk past tense-nya hop, tapi double P. Perhatikan ya, itu agak aneh ya. Agak riskan itu. Help, pasti sudah sering lihat, mudah, helping. Past tense-nya juga pasti sudah sering lihat, help. Ya, sleep pasti juga udah sering lihat, sleeping. Sleeping bentuk past tense-nya jadi slept. Ya. Sleeping jadi slept. Step. Step ini jadi stepping, double P. Past tense-nya jadi step, double P juga. Nah, biasanya yang ing-nya double, yang bentuk past tense-nya juga double. Tape, rekaman ya, merekam. Taping. Tape. Ya, merekam. Nah, ini kasusnya sama nih. Tap yang satunya ini tap, ngetap ya. Tap, ngetap kartu misalnya. Tap ini tapping, double P. Nah, ini double P juga. Tap. Ngetap kartu ya, misalnya ngetap kartu. Rain, hujan, raining. Past tense-nya rained. Tambah titik. Run, double N, running, bentuk past tense-nya ran. Kalau pakai have run. Whine, mengeluh, whining. Dan ini berubah jadi wine. Win. Bisa nebak kalian kalau pendek-pendek itu biasanya selalu double ya. Winning. Winning past tense-nya berubah jadi won. Explain. Udah lihat juga. Explain. Tambah explaining. Ini jadi explained. Burn. Burning. Past tense-nya burn. Jadi ini sebenarnya lebih ke pembiasaan ya. Lama-lama kalau udah terbiasa tahu sendiri seperti apa. Ya, jadi semakin sering ketemu kata-katanya lewat membaca atau lewat apa gitu, lama-lama tahu sendiri. Ya, jadi sebenarnya nggak usah terlalu diapalkan aturannya. Memang kadang-kadang kita akan bingung kalau ketemu kata baru. Ya, lihat aja kalau ketemu kata baru bingung baru ke kamus. Ya. Opening. Open. Ya. Beginning, double N. Beginning itu double N ya. Beginning itu double N. Beginning. Begin, began. Occur. Ini juga double. Occurring. Oh, terjadi ya. Occur, terjadi. Happen. Ini juga
Enggak deh, sorry, aku yang salah. Happening. Happening tidak double ya. Happening tidak double dan diucapkan tekanannya di depan. Nah, yang tekanan di depan itu tidak double. Happening. Ya, tekanannya di bukan happening. Ya, happening. Jadi ditekan di depan ya. Happening. Happened. Beda dengan beginning. Nah, tekanannya itu di ginnya. Beginning. Ya, jadi yang ditekan ginnya bukan b-nya. Beginning. Occurring juga double ya, tekanannya di belakang. Occurring. Ya. Refer juga double ya. Referensi ya. Referring. Refer. Offer sama double juga. Enggak, sorry. Offering tidak double deh. Salah. Offering. Soalnya tekan di depan. Offered. Listen. Ini gampang karena pasti sering ngeliat. Listening. Listen. Admitting. Tekanannya di belakang. Double. Admitted. Visiting. Visited. Omit. Ya, itu double. Omitting. Omitted. Nah, hari ini Y-nya berubah jadi I. Hurrying. Yang ini Y-nya disimpan, tapi kalau ini berubah jadi hurried. Ya. Mirip dengan study. Studying. Tapi past tense-nya Y-nya hilang ya. Studied. Enjoy. Nah, tapi enjoy beda. Y-nya nggak hilang. Ya. Reply. Replying. Ini hilang Y-nya. Reply. Yang nggak hilang tuh enjoy. Ya. Stay. Staying. Ini juga tetap nggak hilang ya. Stayed. Y-nya ada. Buy. Buying berubah jadi bought ya bentuk ini. Try. Trying ini juga berubah. Tried jadi IED. Tied. Tying. Tied mengikat. Die. Dying. Died. Nah, ini yang terakhir agak repot ini. Yang lain ini agak repot. Ini ada keterangannya. Nanti aku jelaskan. Tapi lai ini artinya ada dua. Ya, lai ini artinya ada dua. Ya, aku tulis di bawah ya. Lai yang pertama itu lai yang meletakkan. Lai yang kedua itu berbohong. Ya, lai itu ada dua artinya. Lai meletakkan, lai kedua itu berbohong. Kalau lai yang meletakkan itu sama sih, tetap ini. Nah, tapi past tense-nya beda. Past tense-nya yang meletakkan itu past tense, ini
agak repot. Nah, tapi kalau yang berbohong itu seperti ini. Ini agak apa namanya? Agak membingungkan. Oh, ada yang nanya, occur dengan happen bedanya apa? Bedanya apa ya? Sebentar, dua-duanya terjadi. Sebentar, aku cek kamus ya. Takut salah jawab. Dua-duanya terjadi sih. Sebentar ya, coba aku cek kamus. Occur dengan happen, bedanya apa ya? Sama sih. Bedanya, mereka sinonim. Bedanya itu hampir nggak ada bedanya sebenarnya. Hampir nggak ada bedanya. Sebentar aku lihat ya. Coba aku lihat ya. Biasanya lebih dipakai, perbedaannya itu happen itu kejadiannya random, sementara occur itu kejadiannya itu yang sudah terprediksi. Ya, walaupun kadang-kadang juga nggak terlalu ini sih, kadang-kadang juga nggak terlalu ketat orang pakai. Ya, happen cenderung lebih informal, occur cenderung lebih formal, cenderung lebih formal. Ya, tapi sebenarnya kadang-kadang orang pakai biasanya apa di saling digantikan juga kadang-kadang nggak terlalu masalah sih. Ya. Walaupun kadang-kadang orang memakai yang happen itu incidental dan informal, sementara occur itu lebih formal dan sesuatu yang kayak direncanakan. Ya. Kasih contoh kalimat ya. Kasih contoh kalimat misalnya. Contoh kalimat sebentar. Aku mesti berarti pakai sebentar. Caranya gimana aku ya? Bisa. Gimana nyalakan annotation? Sebentar, aku harus nyalakan annotation. Annotate-nya aku nggak ada ya. Gimana caranya annotate ini? Bentar, aku bingung nyari bolpennya. Kalau aku nulis harus aku pakai ini. Caranya gimana ya? Cara nyalakan pen. Oh, mesti dari sini kayaknya. Annotation. Ya, betul. Pen. Kok ini nggak bisa di sini ya? Sebentar. Aku bacakan aja ya, nggak aku tulis ya. Agak aku kesulitan untuk ngetik. Ya bisa sih nulis, tapi aku bacain aja. Misalnya gini, contoh. Misalnya, the accident happened yesterday. Ya, the accident happened yesterday. Kecelakaannya terjadi kemarin. Ya, the accident happened yesterday. Nah, tapi kalau kita pakai yang occur, misalnya the sun set, ya, the sunset occur at 6 p.m. Ya, matahari tenggelam tepat pukul 6 sore. Ya, the sunset occurred at 6 p.m. Itu kan sesuatu yang terprediksi. Seperti itu misalnya.
Contoh lain misalnya, aku ambil contoh lain ya, misalnya ada contoh lain nggak? Sebentar, nggak ada contohnya. Nah, ini dia contoh yang agak bagus. Misalnya kita sering ngomong happen itu yang informal. Misalnya, this happened to me yesterday. Aku mengalami kejadiannya kemarin. This happened to me yesterday. Nah, tapi kalau yang agak formal, misalnya gini, the phenomenon only occurred once. Ada satu fenomena yang terjadi hanya sekali. The phenomenon occurred only once. Fenomenanya hanya terjadi sekali. Ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Masih list kata ya. Ini kita pengenalan kata. Promise itu Waduh, bateraiku hampir habis. Nggak cukup ya. Oke, waktunya udah hampir habis juga. Promising, ya, ini jadi promise. Slap, slap itu double ya. Slapping, slap tempeleng atau nampar ya. Wipe, wiping. Nah, ini jadi wipe. Carry, carrying. Carry itu berubah ya, jadi pakai IED. Carry. Cry, crying, IED. Cry. Pray, praying, tapi ini nggak berubah. Prayed, Y-nya tetap. Smile, smiling, smiled. Fail, gagal ya. Failing. Fail, file, filing. File ini artinya dua ya, bisa file ini, file apa namanya, file masuk berkas ya, file berkas atau ngikir, mengikir, ngamplas gitu ya, ngamplas ngikir itu filing. Filing nail misalnya, ngikir kuku ya, filing. Drag, drag ini menarik ya, ini double, dragging. Use, using, nggak pakai E ya, ini jadi used. Prefer, preferring, double R. Preferred, sorry, salah. Sign, signing. Ini berubah jadi signed. Point, pointing. Pointed. Appear, appearing. Appeared. Relax, relaxing. Relax. Yang X juga sama ya, jadi ED-nya nggak dibaca. Relax. Borrow, borrowing, borrowed. Aim, aiming, aim itu membidik ya, menarget, membidik. Cram, cramming, double M. Memadatkan ya, memaksakan, dipadatkan itu. Cram.
Seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya paling nggak sekarang pernah melihat ya. Nanti kalau lupa-lupa nanti apa nggak apa-apa. Oke, ini ada daftar ya. Nggak ada cara lain kecuali sering melihat ya. Kecuali sering melihat. Lama-lama terbiasa kita tahu bentuknya seperti apa. Ya, ini ada. Nanti kita akan ketemu berkali-kali kata yang sama. Nah, ini mulai nih. Kelihatannya ini memang pertama-tama mungkin belajar bahasa Inggris langsung apa istilahnya, waduh banyak sekali ya ini. Tapi percayalah, begitu kalian sering baca buku, sering ngobrol, sering ngerjakan soal, lama-lama itu terbiasa. Bahkan kalian nggak perlu ngafal, jadi udah otomatis saja masuk di kepala gitu. Ya ini ya mestinya begini gitu, tanpa dihafalkan. Jadi caranya rajin-rajinlah baca buku, nonton film, nonton video. Jadi lama-lama tuh baik dari tulisan, dari suara, bunyinya itu lama-lama masuk di kepala. Jadi kita tahu ini kurang lebih simple form, simple past participle itu bentuknya seperti apa. Jadi yang ini nggak usah terlampau dihafal-hafalkan amat, tapi pakai sebagai referensi kalau lupa. Ya, ini daftar yang pakai sebagai referensi kalau lupa, tapi nggak usah dihafal-hafalkan banget gitu ya. Oke. Oke, kayaknya malam ini sampai sini saja. Kita lanjutkan minggu. Itu stopnya gimana sih? Stop sharing. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya. Ini malam ini agak banyak hafalannya. Oke, gitu aja. Saya kembalikan ke Makasih, Uta. Mr. Oni. Terima kasih. Mr. Oni. Mr. Oni. Mr. Oni. Thank you, Mr. Oni. Thank you, Mr. Oni. Thank you, Mr.